Halo semuanya, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Oktava Haranista Juliana, NIM 310123012771, mahasiswa dengan nomor presensi 3. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah UAS Software Testing dengan super mendalam dan komprehensif dengan durasi yang lumayan panjang untuk menunjukkan analisis yang menyeluruh, inovasi, dan dedikasi tinggi sesuai dengan standar industri software testing. Kali ini saya akan membuka dulu membuka situs di sini bisa dilihat. Jadi ini di sini ada ketentuan UAS software testing. Menyelesaikan pertama yaitu menyelesaikan proses software testing sesuai dengan nomor presensi. Saya mengambil nomor 3. Di sini ada ketentuannya, ada work produk yang dibuat, ada user story beserta aspek dan sesi kriteria. Kedua ada test plan, yang ketiga ada condition, yang ketiga ada case, yang keempat ada case execution, dan terus yang terakhir ada defect reports. Terus yang ketiga di sini ada semakin detailnya, bisa dilihat semuanya. Nah, di sini ketentuan luasnya saya mengambil nomor 3 yaitu https bpi.tama prof gu id pack id 4778. Bisa dilihat di sini. Nah, saya menggunakan zoom in from menu investasi dan jelaskan fitur utama seperti platform, nama, email, dan lain sebagainya. Di sini ada tombol submit, di sini juga ada menu pencarian, memo, serta klik form tunjukkan validasi proyek shareholder. Nah, di sini siklus pertama. Siklus yang saya ambil tes adalah portal resmi PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini kita bisa lihat kembali. Hari ini saya mengambil situs ini adalah protokol resmi PPID Utama. Saya lihat Utama Provinsi Kalimantan Selatan, halaman permohonan informasi publik dengan ID 4778, di mana fokus testing ini adalah form pengajuan permohonan, validasi, submit, responsivitas keamanan, dan navigasi pencarian seperti menu, search, link, ataupun aksesibilitas. Di sini untuk memverifikasi fungsi utama keamanan, performa, dan user experience yang optimal. Saya juga menggunakan metode manual black box testing dengan exploratory testing, menemukan 7 defect dengan severity tinggi dan menyusun semua work produk secara digital dengan detail maksimal, termasuk root cause analysis dan rekomendasi berbasis best practices seperti ISTQ. Nah, dalam presentasi kali ini sebelum panjang saya akan membahas tentang user story dengan experimentation kriteria yang mungkin sangat detail ya. Terus di sini juga ada test point dimana dengan resiko mendalam, terus ada test condition, terus di sini ada test case dengan lengkap ya, dengan lengkap dan yang demo panjang. Terus di sini juga ada defect response yang dimana dengan root cause, defects, dan backmarking dengan kesimpulan dengan pribadi saya serta kesimpulan dengan refleksi pribadi. Mari kita mulai dulu dengan user story yang merupakan fondasi dari seluruh testing, dan saya akan menjelaskan mengapa acceptance kriteria ini detail penting.
Lanjut di sini saya akan share screen dulu. Nah, di sini bisa dilihat pertama-tama tadi perkenalkan dulu, nama saya Tamaharan Yudiana, NIM 3101, 2301, 2771, kelas 51, UAS Software Testing. Saya mengambil presentasi di nomor 3. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan user story experience kriteria. Di sini ada US 01, pengajuan permintaan informasi publik di PPI Kalimantan Selatan sebagai warga negara atau pengguna. Saya ingin mengajukan permintaan informasi publik melalui form di web PPID Utama Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat mengakses data publik yang dibutuhkan secara resmi dan transparan. Di sini ada expectation kriteria. AC0101 sistem harus menyediakan form pengajuan permintaan informasi yang dapat diakses oleh pengguna. Sini ada dua, yang pertama ada form menampilkan field, yang kedua ada tersedia tombol kirim permintaan. Nah, jadi di dalam form penampilan field ini ada isi-isi untuk menampilkan tersebut, yaitu yang pertama ada nama lengkap, terus di sini juga ada email, alamat lengkap, nomor telepon, jenis informasi khususnya umum atau khusus dan lain sebagainya. Juga ada deskripsi permintaan. Lanjut di sini ada AC0102, sistem harus menerima pengajuan jika seluruh data wajib diisi dengan benar dan lengkap. Di sini ada 3 isinya, yaitu yang pertama ada seluruh field wajib harus diisi, yang kedua ada data yang dimasukkan sesuai format yang ditentukan, yang ketiga ada penggunaan dapat melanjutkan proses pengajuan setelah menekan tombol kirim permintaan. Lanjut berikutnya ada AC0103, sistem harus memvalidasi format input pada file pengajuan. Yang pertama di sini ada 4 ya. Yang pertama ada file nama lengkap hanya menerima karakter alfabet. Yang kedua ada field email mengikuti format email yang valid. Yang ketiga ada file nomor telepon harus menerima karakter numerik. Yang keempat di sini ada deskripsi permintaan mengikuti aturan minimum panjang, misalnya minimal 10 karakter. Terus di sini ada AC0104, di mana sistem ini harus memvalidasi data tambahan untuk keamanan. Yang pertama ada penggunaan harus berusia minimal 17 tahun atau sesuai ketentuan berdasarkan data yang dimasukkan. Sistem menolak pengajuan. Yang kedua, sistem menolak pengajuan jika ada data tidak lengkap atau di bawah umur ketentuan. Lanjut di sini saya akan share screen dulu. Saya akan buka foldernya dulu. Saya di sini akan UAS Software Testing Octave. Saya sudah menampilkan user story-nya, terus di sini saya akan menampilkan test plan-nya. Seperti tadi ya, nama saya NIM kelas 1.
Nama otomatis dari Juliana yang 3101, 3101, 2001, kelas 91, was software testing nomor 3, presensial nomor 3. Sini ada test plan. Dengan modul ini, pengajuan permintaan informasi publik PPID Kalimantan Selatan. Yang pertama di sini ada test plan in the developer. Mana test plan ID ini tipe strip PPID strip Kalsel strip 01 project namanya PPID Kalimantan Selatan Information Rescue Simulation. Terus ini ada modulnya Information Research Submissions. Versionnya 1.0, referensinya by SQI and Greener, terus date-nya 22 Desember 2024. Yang kedua ada introduction. Dokumen test plan ini mendefiniasikan strategi ruang lingkup pendekatan sumber daya dan jadwal pengujian untuk modul pengajuan permintaan informasi publik ke web PPID utama Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga di sini ada tes item. Yang ketiga ada tes item. Di sini yang pertama ada form pengajuan permintaan, yang kedua ada nama lengkap, yang ketiga ada email, yang keempat ada alamat lengkap, yang kelima ada nomor telepon, yang keenam ada jenis informasi, yang ketujuh ada deskripsi permintaan, yang kedelapan ada tombol kirim permintaan, yang terakhir ada pesan error, yang keempat ada features to be tested. Yang pertama ada AC0101 sistem harus menyediakan form pengajuan permintaan informasi yang dapat diakses oleh pengguna. Yang kedua ada AC0102 sistem harus menerima pengajuan jika seluruh data wajib diisi dengan benar dan lengkap. Yang ketiga di sini ada AC0103 sistem harus memvalidasi format input pada file pengajuan. Yang keempat di sini ada AC0104 sistem harus memvalidasi data tambahan untuk keamanan. Di sini lanjut yang kelima ada fitur not to be tested. Fitur not to be tested. Di sini ada satu verifikasi email, kedua ada integrasi backend, yang keempat ada performance testing, yang keempat ada security testing, yang kelima ada authentication testing. Terus di sini ada 6 tes approach. Jenis testing ini manual, positional testing, black box testing. Pendekatannya di sini ada requirement review, test case design, test execution, defect reporting. Terus di sini juga ada retest. Terus yang terakhir ada regression. Terus yang ketujuh di sini ada entry kriteria. Yang pertama ada requirement disetujui, yang kedua ada environment siap, yang ketiga ada test case tersedia. Nah, di sini ada 8 next kriteria. Semua yang pertama adalah semua test case dieksekusi. Yang kedua tidak ada defect kritikal atau major. Yang ketiga ada retest dan regression rules. Yang kesembilan di sini ada text deliverable. Yang pertama ada test plan, yang kedua ada test case, yang ketiga ada defect reports, yang keempat ada RTM, yang kelima ada test summary reports, yang keenam di sini yang terakhir
ada reference note. Dan 10 di sini ada tes environments perform web application. Browsernya itu ada Chrome, ada juga Firefox. Terus OS-nya itu ada Windows. Yang ke-11 sini ada roles and responsibility, QR Angular execution testing. Berikutnya ada QR review and approval. Terus di sini ada developer defect. Terus di sini ada system analysis. Terus requirement. Terus yang ke-13 di sini ada tes schedule. Bisa kita di sini ya, tes execution level cuma 1 hari, tes bisa 1 hari, tes execution yang 1 hari, defect vision 1 hari, retest dan retention 1 hari. Terus yang ke-13 di sini ada risk mitigation, retention ambigu, klasifikasi. Berikutnya di sini ada regression testing. Terus yang ke-14 sini ada Asian teams regression recruitment final dan tidak berubah, data testing dummy. Terus di sini ada yang ke-15 juga ada off profile QR lead approve, stakeholder-nya approve. Lanjut di sini ada test condition. Seperti yang sudah diminta dia, nama saya Maharanista Yuliana, NIM 3101, kelas 51, UAS software testing. Saya absen nomor 3, kali ini saya akan melanjutkan kembali, yaitu test condition. Nah, jadi test condition ini adalah dasar kondisi atau skenario yang akan dites berdasarkan user story dan acceptance kriteria AC0101 hingga AC0104 untuk modul pengajuan permintaan informasi publik di web PPID utama Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah daftar kondisi utama nomor 15 untuk detail agar berpotensi setiap kondisi difokuskan pada aspek fungsionalitas, validasi keamanan dan UX. Nah, di sini ada 20 ya. Nah, di sini yang pertama ada PC 01, akses form pengajuan tanpa error berdasarkan ACI 0101. Kondisi ini pengguna membuka halaman form pengajuan melalui URL yang diberikan. Lanjut di sini ada TC02, itu menampilkan form lengkap berdasarkan ACI 0101. Kondisi ini semua file wajib ya
nama lengkap, email, dan lain sebagainya, dan tombol kirim permintaan terlihat jelas. Yang ketiga di sini ada TC03, submitnya form dengan semua data valid berdasarkan AC0102. Kondisi ini semua part diisi dengan data yang benar dan lengkap melalui tombol klik. Di sini juga ada TC04, submit form dengan file wajib kosong berdasarkan AC0102. Kondisi ini salah satu file wajib, misalnya nama lengkap dibiarkan kosong, lalu tombol diklik. Terus itu di sini ada TC 05 di mana submit form ini dengan data tidak sesuai form berdasarkan ACI 0102. Kondisi ini data dimasukkan tapi tidak sesuai format, misalnya email tanpa lalu tombol diklik. Terus itu ada biji 06 validasi buat nama lengkap hanya alfabet berdasarkan ASCII 0103. Kondisi ini dapat diinput nama dengan angka dan simbol lalu diperiksa validasi. Yang ketujuh di sini ada TC07 validasi format email valid berdasarkan ASCII 0103. Kondisi ini input email invalid, misalnya tes dalam tanda petik 2 tes, lalu diperiksa error image misalnya. Terus di sini ada TC04 validasi ke nomor telepon hanya nomor berdasarkan ACI 0103, yang dimana kondisi ini input nomor telepon dengan huruf lalu diperiksa validasi. Terus di sini juga berikutnya ada TC09 validasi panjang minimal deskripsi permintaan berdasarkan ACI 0103. Kondisi ini input deskripsi kurang dari 10 karakter lalu diperiksa error. Lanjut di sini ada TC ke-10 validasi umur minimum berdasarkan data berdasarkan ACI 0104. Kondisinya ini input data yang menunjukkan usia di bawah 17 tahun lalu diperiksa penolakan. Di sini juga ada TC11 yang dimana validasi checkbook box tersedia verifikasi identitas berdasarkan ACI 0104. Kondisinya ini checkbook tidak dicentang lalu submit dan pemeriksaan error. Ini lanjutnya di sini ada TC12 responsivitas form di desktop berdasarkan ACI 0101. Kondisi akses form di browser desktop lebarnya 1920 px lalu periksa layoutnya. Di sini juga ada TC13 responsivitas form di mobile berdasarkan ACI 0101. Kondisi akses formnya ini di mobile lebarnya 375 px lalu periksa layoutnya. Di sini ada TC12 waktu loading form berdasarkan ACI 0101. Kondisi ukur waktu load halaman form pada koneksi stabil. Update di sini ada TC15 keamanan input XSS berdasarkan ACI 0104. Kondisinya di sini ada input script berdasarkan script let's type scripts di field deskripsi lalu submit. Yang ke-16 ini ada TC16 keamanan input SQL injection berdasarkan ACI 0104. Kondisi input ini seperti OR 191 save di field email lalu submit. Yang ke-17 sini ada TC17 submit tanpa capture jika ada berdasarkan ACI 1
0104. Kondisinya coba submit tanpa mengisi capture, lalu periksa error. Yang 18 ini ada TC 18, upload file invalid berdasarkan AC0101, kondisi upload file dalam format tidak didukung, misalnya .exe, lalu periksa error. Yang ke-19 di sini ada TC19, teks pada browser berbeda berdasarkan AC0101, kondisi akses from di Chrome versus Firefox ini lalu dibandingkan tampilan. Terus di sini terakhir ada TC20, verifikasi konfirmasi setelah submit sukses berdasarkan AC0102, kondisinya ini setelah disubmit valid, periksa pesan konfirmasi dan nomor tiket. Lanjut di sini ada tag execution. Di sini bisa dilihat executionnya. Di sini ada case ID. Lanjut di sini ada test education, condition, step, expected result, actual result, terus statusnya pass, untuk file. Nah, bisa dilihat di sini. TC01 ini akses form pengajuan tanpa error. Buka dulu URL di browser, terus periksa halaman. Lanjut setelah itu halaman log dalam, ketik form terlihat jelas sampai error. Halaman lognya dapat 2 detik, form terlihat jelas. Terus sini juga ada TC002. TC02 ini tampilan platform lengkap, aksesnya ini halaman form. Terus periksa file dengan tombol. Semua file ini dan tombol terlihat from available. Semua file ada nama, email, dan lain sebagainya. Dan tombol kirim muncul. Terus juga terus di sini ada di mana test automation ini submit form dengan semua data valid, isi semua file valid, terus klik kirim permintaan. Terus di sini ada informasi sukses muncul, nomor tiket diberikan, konfirmasi permintaan berhasil dikirim, muncul nomor tiket 12345 press. Lalu di sini ada TC004 yang dimana server from dengan kode kosong, kosongkan nama, klik kirim. Error karena nama lengkap ini harus wajib diisi. Form submit tanpa error, tidak ada validasi. Defeknya ini validasi file wajib gagal. Kenapa? Karena tidak mengisi nama. Karena itu dia mengosongkan. Terus di sini ada TC005 harus mensubmit form dengan data tidak
sesuai format. Isi email invalid, lalu klik dan kirim. Ini terjadi error juga karena form email tidak valid. Form submit email diterima tanpa error. Defectnya itu validasi format lemah, fail. Terus di sini juga ada TC006. Validasinya ini failed nama lengkap hanya alfabet. Isi nama dengan angka, kirim dan klik. Klik dan kirim. Error, nama hanya boleh alfabet. Form submit ini nama dengan angka diterima. Defectnya ini validasi alfabet gagal. Terus juga di sini ada TC007 yang dimana validasi format email valid, isi email invalid, klik dan kirim, ditemukan error email harus valid, error muncul format email salah. Crash. Lanjut di sini ada TC008 yang dimana validasi plat nomor telepon hanya numerik, isi nomor dengan huruf, klik dan kirim. Error karena nomor telepon hanya boleh angka. Dan errornya ini muncul nomor telepon invalid. Lanjut di sini ada TC009 yang dimana validasi panjang minimal dekripsi, terus isi dekripsi pendek, klik dan kirim. Ini juga error karena dekripsi ini minimal 10 karakter. Nah, nanti di sini dia akan muncul jadi udah 10 karakter yang akan muncul dekripsi terlalu pendek hasilnya. Lanjut di sini juga ada TC010. Di sini validasi usia minimum. Isi data usia rendahnya, klik dan kirim. Error kenapa usia itu harus minimal 17 tahun. Nah, jadi di sini dia error ya karena usia tidak memenuhi syarat. Nah, lanjut di sini TC011 ya, validasi checkbox verifikasi. Tidak centang checkboxnya, klik dan kirim. Jelas error karena harus menyetujui verifikasi. Dan di sini dia akan muncul error, muncul centang checkbox verifikasi dan juga statusnya ada PS. Lanjut di sini ada TC012 ya. Responsivitas desktop, akses di desktop, periksa logoutnya, from like table tidak overlap jika, terus logoutnya baik, semua terlihat pas. Lanjut di sini TC013 responsivitas mobile, akses di mobile, periksa logout from readable from mudah diklik, layout overlap sedikit, scroll horizontal muncul, efeknya responsivitas mobile buruk. Fokus tuh di sini ada TC014 ya, waktu mulai loading formnya, buka URL-nya, kurun waktu logoutnya tuh paling 3 detik ya. Terus di sini juga muncul log dengan 4 detik, defectnya loginnya lambat, jadi sangat. Terus di sini juga ada TC015 dengan dimana TC015 ini tambah input XXX, isi create di deskripsi,
terus lanjut klik kirim. Input disanitasi, tidak ada elit. Terus sini juga muncul caption scriptsnya dieksekusi, defectnya itu XXS vulnerability file juga statusnya. Di sini ada TC 016 di mana karena input SQL injections isi SQL di email ke kirim. Input disanitas, tidak ada akses. Result-nya di sini from submit tanpa error, tidak ada sanitasi di SQL injection risk, terus statusnya failed. Lalu di sini ada TC 017 yang dimana submit tanpa caption. Lewati caption ini klik ini error caption wajib ya. Di sini ada muncul isi caption. Di sini lanjut di sini ada TC 018, TC 18 ini upload file invalid, upload file titik exe, klik dan kirim error ya karena format file ini tidak mendukung. Akan muncul error munculnya ya, file tidak valid files. Terus di sini juga ada thesis 019 yang dimana di teks execution ini teks pada browser berbeda ya. Akses form, terus juga ada akses Firefox-nya dan bandingkan ya tampilan konsistennya itu tampilan sama di kedua browser. Terus juga yang terakhir di sini ada TC 020 verifikasi konfirmasi sukses, submit valid, periksa konfirmasi. Lalu di sini juga ada pesan sukses dan nomor tiket. Lalu di sini juga ada pesan sukses muncul, nomor tiket juga dan buka tes execution, tes case ya. Seperti yang bisa dilihat tadi. Test case ID di sini ada 20. Yang pertama di situ 1. Akses form pengajuan tanpa error. Ini test case-nya ya. Test case ini itu untuk yang ini sudah ada yang di filenya tadi ya, sebelum ini sudah ada. Jadi ini mungkin sebelumnya kali ya. Jadi untuk minimalisnya ini ada di file yang tadi yang baru saja dipresentasikan ya. Sama saja ini sebenarnya, cuman kalau mau ya nanti bisa diisikan lagi gitu. Tapi untuk dua ini ya itu sudah terjawabkan di ini ya, di test execution gitu. Kurang lebih sama saja ini, cuman ini tadi saya untuk execution test case-nya.
Sebenarnya sama saja ya, tapi misalkan di TC 01 di mana akses form pengajuan tanpa error. Buka dulu ya UCS, ada TPS, PPI utama, kaos titik form, prof titik gu titik id, back id ya, underscore id sama dengan 4778 di browser. Periksa apakah halaman unlock tanpa error ya. Sini sudah ada halaman unlock dalam 3 detik ya. Form terlihat tidak sampai error. Lanjut di sini 002 di mana tampilan file form lengkap. Akses halaman form, periksa semua file itu nama lengkap, email, dan lain sebagainya, dan tombol kirim permintaan terus muncul. Semua file ini dan tombol terlihat form juga sudah ada semua ya. Nanti saya akan tampilkan ulang. Lanjut di sini ada isi 003 submit ini form dengan semua data valid. Isi semua file dengan data valid, misalnya nama John, emailnya John, expect.com, example, hapus klik dan kirim permintaan. Terus for konfirmasi muncul, nomor tiket diberikan, sama ya. Terus edisi 014 dan dengan tersebut ini submit form dengan wajib kosongkan kan melengkap, isi file lain valid, klik kirim permintaan. Terus di sini juga error pasien juga nama lengkap wajib diisi ya. Terus di sini juga ada isi 004 di mana submit form ini dengan file wajib kosongkan file nama lengkap, terus isi file lain, klik dan kirim. Errornya itu nama harus lengkap ya. Terus yang isi 005 di sini submit form dengan data tidak sesuai format ya, karena isi email ini bilang tes tanpa ini ya, buat klik dan kirim. Error karena apa? Karena form email tidak valid ya. Lanjut di sini isi 007 yang validasi form email valid. Isi email ini invalid email, klik kirim permintaan. Error karena email harus valid. Misalnya contohnya di sini share.com. Di sini nanti silakan validasi nomor telepon, harus memiliki isi nomor telepon 0112 dan sebagainya. Klik kirim permintaan. Kenapa? Karena error angka jadi 0812 ABC. Terus sepanjang minimal deskripsi permintaan isi deskripsi itu teks kurang dari 10 karakter. Klik kirim permintaan. Error karena deskripsi minimal 10 karakter. Di sini juga ada TC 010 di mana validasi usia minimum berdasarkan data. Isi data yang menunjukkan usia 15 tahun jika ada file lahir. Klik kirim permintaan. Jelas sekali error karena usia minimal 17 tahun. Terus disini juga ada isi 11 ya, di mana validasi cek musim ini tersedia verifikasi dengan isi semua file
tapi tidak dicentang checkbox verifikasi kirim. Klik kirim permintaan error karena harus menyetujui verifikasi identitas. Sisi 12 di mana responsivitas form di desktop ini akses di browser desktop ini pada 190 di teks spesial formnya dulu. Lanjut di sini juga ada form readable-nya tidak overlap, semua terlihat. Terus juga ada responsivitas form mobile ya, desain browsernya ke 375 fps untuk akses di mobile, Excel outnya from the readable to the upper right, semua file terlihat. Di C14 yaitu waktu loading form, isi URL, ukur waktu load menggunakan developer tools, log dulu dalam 3 detik lalu koneksi 10 Mbps. Terus lanjut di sini TC15 yang memang keamanan input XXS, isi deskripsi script error XSS, script lagi sini ada, klik kirim input disanitas tidak ada dan eksekusi script. Terus lanjut di sini ada TC16 keamanan input SQL injection, isi email or 191 subscript, terus klik dan kirim permintaan. Terus juga ada input disanitas, ada akses authorized-nya. Terus juga ada TC18 di mana upload file invalid, upload file titik actually without dokumen, klik kirim permintaan, error. Sayangnya ya, format file tidak didukung, hanya PDF content bikin. Lanjut yang terakhir di sini ada TC20 ya, dimana verifikasi konfirmasi setelah submit susah. Saya akan ubah ini. Terus di sini juga ada submitnya, form validasi, bisa halaman konfirmasi dan email. Pesan permintaan berhasil dikirim dan nomor tiket muncul. Lanjut di sini. Yang terakhir di sini ada defect ya. Defect ID-nya ada di 001. Ini validasi wajib gagal karena dikirim seminggu. File tak lengkap kosong tetap bisa disubmit tanpa error yang menyebabkan data tidak lengkap dikirim. Sini hack, terus di sini ada kosong file lengkap, isi file yang valid, klik kirim dan permintaan. Terus juga ada error yang ada karena error masuk ini harus lengkap. Lengkap itu wajib diisi, terus aktualnya form submit berhasil tanpa validasi, data kosong dikirim, statusnya open.
Nanti di sini ada di 002 validasi from email lemah ya kan, email invalid ini tanpa ini simbol ini atau domain diterima tanpa error, berpotensi spam atau data salah medium ya. Terus isi emailnya teks ya, klik kirim permintaan. Terus di sini juga ada expected errornya, di sini from email tidak valid, actual from submit email diterima tanpa validasi, statusnya over. Lanjut di sini juga ada div 003 yang dimana validasi alfabet ini pada nama gagal karena nama dengan angka atau simbol diterima tanpa error, melanggar aturan input. Ini kemudian terus juga di sini ada isi nama, misalnya Jen 123, klik kirim permintaan. Terus di sini ada error karena boleh alfabet ya, karena asalnya itu from submit nama diterima tanpa error, seharusnya offline. Terus di sini juga ada div 004 di mana responsivitas mobile buruk karena overload di perangkat mobile ini membuat file sulit diakses dan ada scroll horizontal. Di sini log ya karena akses di mobile browser mobile ini lebarnya 370 px ya, periksa log outbound. Terus juga ada expected formnya disable tanpa override, soalnya itu override terjadi setelah horizontal muncul reaksi buruk, statusnya open. Lanjut di sini juga ada div 005 waktu login formnya lambat, halaman form lebih dari form lebih dari 3 detik yang mempengaruhi performa. Terus ini juga ada medium ya, terus buka dulu URL-nya, ukuran waktu ini jadi forever, terus itu screenshot nya itu 3 detik, aturannya itu waktunya 4 detik pada koneksi stabil. Lanjut di sini ada div 006 XSS vulnerability, input script di file deskripsi menjalankan alert menunjukkan kerentanan keamanan. Terus ya, isi deskripsi create ls xss script kirim permintaan. Terus juga ada input expandednya itu di sini input disanitas tidak ada alert, terus soalnya alert muncul, script dieksekusi, risiko keamanan tinggi, statusnya juga open, semua status open. Di sini juga yang terakhir ada div 007 yang dimana terkait ini SQL injection bridge ya. Description-nya itu input SQL injection di email tidak disanitas, berpotensi akses database ya, unautorized. Terus tulisannya ada hit ya, isi emailnya or 191 garis stepnya 2 klik kirim permintaan. Expenditure itu input disanitas, terus error muncul yang aktualnya itu from submit tanpa error, tidak ada validasi, resiko injection, statusnya open. Nah jadi
uh, kesimpulan kesimpulan proyek UAS ini berhasil mengidentifikasi ya siklus kritis di siklus PPAU di Kalimantan Selatan, terutama pada validasi peran dan responsivitas yang dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap uh, kota pemerintah. Impact ini signifikan UX-nya itu buruk ya, terus aksesibilitasnya rendah dan potensi keamanan. Rekomendasi spesifiknya itu prioritaskan perbaikan validasi dengan pesan lokal. Terus ada responsivitas mobile via CSS update dan integrasi sortir di pencarian. Terus juga ada backmarking dibandingkan dengan best practice PSTQB atau siklus ini perlu di overhaul. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa proyek ini mengajarkan pentingnya testing detail ini untuk produk berkualitas. Tantangannya ini uh, menemukan defect nyata, tapi berhasil dengan analisis mendalam. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk support testing ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu dosen. Jika nanti ada pertanyaan seperti apa defect paling kritisnya, nanti saya akan menjawabnya ya. Silakan nanti ditanya dan terima kasih.